ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Janganlah berpaling dari Allah sedangkan kalian itu mendengarkan. Maksudnya begini, Pak. Kita ini sadar, kita ini tahu. Banyak masukan-masukan kepada kita, tetaplah semangat, tetaplah. Kita dengar, kita ini tahu. Tapi tidak dilakoni. Karena tidak dilakoni, itu namanya kita ini berpaling. Nah, manusia itu kadang-kadang begitu, Pak. Karena di ayat ini diingatkan, jangan sampai kita tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah itu bagaimana? Ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di saat kita ini menjalankan perintah, yaitu kebaikan yang Allah perintahkan, maka disitulah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Tapi kadang-kadang ayat ini dijelaskan, itu memang manusia itu banyak yang berpaling, Pak. Manusia itu banyak yang berpaling. Kenapa banyak yang berpaling? Memang orangnya Islam, orangnya iman, tapi maaf, kurang iman. Kalau tidak percaya, jenengan di Jumatan itu kan sering begini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Loh, ayatnya iman, Pak. Ini wong-wong sing iman, bertakwalah kepada Allah. Berarti maknanya apa? Ada orang yang iman tapi tidak bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatlah kepada Allah. Berarti ada orang yang beriman tidak taat. Loh, ini kalimat ini balaghah, Pak. Kalimat balaghah itu memang mencerminkan begitu. Maka kalau ada orang itu ngomong iman, sejatinya dia itu tidak iman. Sejatinya orang iman itu sudah mantep, nggak usah di lagi, sudah clear. Tapi lek sik bicara iki kok yo opo yo. Lek kalah piye? Ini imannya sudah tidak 100%. Ya, tidak 100%. Tapi kalau bisa iman mantap, bismillah. Mati, menang, kalah, semua diatur oleh Allah. Hidup mati sudah diatur oleh Allah. Makanya jenengan lek salat malam, iftitahnya pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jelas. Dan itu ketika kita gunakan akan menjadi kuat. Maka jangan sampai kita merasa apa? Merasa kita ini tidak diawasi oleh Allah. Karena semua itu Allah mendengarkan dan juga melihat kita semuanya. Mendengarkan apa? Mungkin ya, namanya orang, Pak, Bu, bisik-bisik. Iki kok ya apa ya? Nah, ini bisik-bisik kan? Tidak pada umumnya, mulai, gak usah perang. Nanti perang itu sego pecel saya enak kok. Perang-perang barang. Golek mati ya apa? Nah, itu kadang-kadang namanya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik itu lek gembosi begitu. Wis awake dhewe kalah, musuh lho kuat-kuat, senjata lengkap. Balik. Timbangannya kita mati wis balik. Loh, itu gembosi, Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita berpikir begitu, itulah kondisi umat. Termasuk Jalut lawan Tolut. Ketika itu orang-orang minta kepada Nabi Samuel untuk mencari seorang pemimpin, maka Nabi Samuel mengatakan, "Lek tak berikan, kamu manut enggak?" Kalau jenengan yang ngomong kita manut. Temenan? Iya. Ternyata panglima perangnya dari petani. Yang namanya Tolut itu dari petani yang tidak ketok kelasnya. Tapi karena itu pilihan, ya sudah nerima tapi nolak. Nerima tapi nolak itu bagaimana? Ya wis melok ae tapi hatinya tidak nyambung. Nah, karena hatinya tidak nyambung, setengah hati. Termasuk ketika memerintahkan nanti kalian minum di laut tidak boleh banyak, cukup 1 tegukan. Lek kamu lebih dari itu kamu akan kita tinggal. Ternyata orang yang sudah kadung minum, senang minum, tidak mandek-mandek. Akhirnya kelompokan tidak bisa berjalan. Nah, Tolut mengatakan cukup 1 tegukan supaya kita jadi kuat. Ternyata tidak bisa. Hampir separuh
pasukan itu tidak berangkat. Nah, maknanya apa? Perang yang begitu itu Pak, kadang-kadang biasa. Jenengan saya lihat ada wong sing gembosi itu biasa. Ini gembosi, socok ngono lah. Nah, itu kadang-kadang begitu. Biasa Pak, namanya manusia. Tapi tidak usah khawatir. Kita harus taat kepada Allah, jangan berpaling sedikit pun, karena Allah juga tahu. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berkata sami'na, kami mendengar. Wa hum la yasma'un, sedangkan mereka itu sebenarnya tidak. Makanya kami ngomong siap, ternyata tidak siap. Siap 86. Ya tidak 86. Kadang-kadang saya ngomong siap itu tidak siap. Tapi ngomong kita dikerjakan ya, semangat ya, bismillah. Tapi kalau siap dong. Siap tapi tidak pakai gerak, ya berarti tidak jalan. Inna sarad dawabi indallahi summal bukmu alladzina la yaqilun. Sesungguhnya lebih jeleknya hewan yang melata di bumi. Ini hewan yang melata di bumi, ini termasuk manusia, Pak. Dalam ilmu mantek itu kita juga termasuk hayawan. Al-insanu hayawanun natik. Nah, hewan yang melata di bumi itu sejelek-jeleknya yaitu adalah menurut Allah itu adalah as-summu al-bukmu, yaitu hewan yang tidak mendengarkan atau budek, bahasanya begitu, dan juga bisu. Maksudnya apa? Orang itu yang dikatakan bisu, tuli, alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang yang tidak berpikir, tidak berangan-angan. Jadi dikatakan bisu itu orangnya tidak berangan-angan. Oh iya ya, dawuhnya Allah itu mesti benar. Oh iya ya, Al-Quran itu mesti benar. Oh iya ya, hadis itu mesti benar. Kalau kita ini mantap dengan itu, lah itu namanya yaqilun, orang yang berpikir. Tapi masih orang itu tidak berpikir itu begini Pak. Terus Quran itu ya Quran, lek cocok dilakoni, lek tidak cocok ditinggal ngopi. Nah, sudah begitu, itu namanya orang-orang layak kilun, tidak berpikir. Jadi kalau orang itu dikatakan berpikir, mesti, oh ini Quran, ayo diikuti, mantep, hati Allah, mantep. Oh tapi lah ini Quran, tapi kok gak cocok ya. Dalam kehidupan kita ini Quran kok begini tidak cocok. Lalu tidak cocok ya dicocokkan. Hati kita frekuensinya dicocokkan. Jenengan nyari radio, kemeresek. Nah itu kan dicari yang tidak kemeresek. Nah, tidak kemeresek itu berarti hati kita ini nyambung. Tapi hati kita kemeresek, hati kita ini tidak mantap, berarti tidak cocok. Jadi ibarat gelombang radio itu, umpama suara Muslim 93,8, itu masih 93,5, jadi tidak mantap. Jadi masih kemeresek. Kadang-kadang juga nyantol gelombang yang lain. Berarti kalau hati kita tidak cocok, tidak mantap, berarti kita ini kurang nyari gelombangnya tadi. Bagaimana caranya ben gelombangnya cocok? Oh, Al-Quran itu begini, mantap. Wes pokoknya aku keterangan di Quran, apapun yang terjadi ikut. Sementara begitu sambil angen-angen. Saya ini dulu jurusan sarjana hukum Islam. Ketika pencuri dipotong tangan itu saya angen-angen Pak. Awalnya nggak cocok sih. Iya ya, masuk wong nyolongnya kok diketok tangannya. Pertama itu perang batin saya. Tapi saya punya rumus. Karena ini Al-Quran, saya iman. Mantep. Meskipun kadang masih ngerayang. Ini saja nih apa ya. Nah ternyata setelah kita belajar, memang ada digunakan begitu itu ben kapok. Orang itu ben ndak nyuri. Orang itu mencuri karena kebutuhan paling mentok 1 juta, 2 juta katakanlah begitu. Tapi kalau orang mencuri yang sifatnya itu besar, nah itu wajib dipotong. Nah, kan 1 gramnya kan 1 gram emasnya kan 1 juta. Nah, nisabnya itu 40 gram. Ada yang ngomong 80. Nah, 40 ya berarti 40 juta, 80 berarti 80 juta. Nah, sekarang ini orang-orang korupsi itu berapa juta, Pak? No, enggak terima juta Pak. Minimal miliar itu minimal. Tapi kalau sekarang enggak payu miliar itu Pak. Malah triliunan.
Saya itu tidak ngerti terus itu kayak apa saya kata. Nah, maknanya apa Pak Bu? Kalau jenengan saya itu belum mantep, diterima dulu saya. Oh Quran ini. Ini Quran, mantep. Sambil jalan angen-angen. Apa oh ya kok begini? Apa oh ya pencuri dipotong, pembunuh dibunuh. Apa oh sambil mikir. Itu namanya yakinun. Tapi lek kalimatnya begini lek cocok dilakoni, tidak cocok ya wis dimareni. Nah berarti layak kinun ya, tidak berpikir. Meskipun punya telinga, meskipun punya lisan, tapi tidak digunakan. Itu namanya layak kinun. Walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum walau asma'ahum. Dan jika Allah mengetahui pada mereka sebuah kebaikan, la asma'hum, maka Allah pun akan juga mendengarkan mereka. Walau asma'hum, apabila mereka Allah juga memberikan pendengaran kepada mereka, la tawallau wahum mu'ridun, maka pasti mereka akan berpaling dan mereka itu adalah orang-orang yang memang melampaui batas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bahasanya di Al-Quran ini memang untuk nyindir. Lau itu di dalam ilmu bahasa Arab. Lau itu jika, tapi jikanya tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi bagaimana? Allah itu memberikan kebaikan pada mereka, pasti akan diberikan pendengaran. Maksudnya apa? Ya memang mereka itu tidak mau dengar. Dikatakan ini kemanusiaan, jangan membunuh anak-anak kecil, saya dibunuh. Jangan membunuh orang-orang tua, saya dibunuh. Jangan membunuh ibu-ibu, perempuan, saya dibunuh. Nah itu maknanya mereka tidak mendengarkan. Jadi mereka ngerti, undang-undangnya jelas. Maaf, PBB itu lagi sudah memutuskan, itu kan berarti kan PBB ini kan tidak didengarkan. Makanya ketika Israel dibekukan begitu, ya tidak ngarah ngomong, tidak ngereken, gerak terus. Bila perlu bumi hanguskan dan ganti orang-orang mereka. Nah kalau kita lihat begitu Pak, maka sangat jelas Quran itu. Kenapa mereka tidak mungkin mendengarkan? Dikasih hati, memang Allah ngasih dikasih. Tapi karena mereka itu dasarnya orang ngerti. Nah sekarang saya tanya jenengan Pak. Sakjane orang itu maaf tidak cocok. Orang lain tidak cocok itu sakjane dia itu ngerti tidak? Contoh. Jenengan mau andok depot. Mungkin di Semolo ini ada depot depot barokah katakanlah itu. Jenengan mau mampir atau tidak itu kan ada dua. Yang mau mampir dia sudah tahu rasanya enak. Yang satunya tidak mau mampir berarti dia tahu rasanya tidak enak. Ada kalanya orang mampir itu dia tidak ngerti pokoknya mampir. Setelah ngerti, lu kok gak enak sih rasanya. Akhirnya besok tidak kembali. Maka dari itu orang kafir itu sakjane ngerti. Jadi orang kafir itu sebenarnya ngerti dengan Islam itu ngerti. Oh iya, Islam itu benar. Tapi karena dia itu merasa tidak enak, menerima Islam tidak enak, maka dia pun tidak akan mampir. Nah, karena itu ciri orang kafir itu begitu. Makanya nyun saya Abu Lahab, Abu Jahal itu ngerti kalau Islam itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab itu ngerti. Tapi karena mereka tidak mau, ya tidak bisa masuk. Karena tidak senang tadi. Nah maka orang-orang kafir itu sejatinya mereka itu tahu. Maka oleh Allah tidak akan mungkin diberikan hati yang khusyuk, tidak akan mungkin diberikan hidayah karena memang mereka itu tahu. Kecuali orang itu tidak tahu. Ya toh? Kalau orang itu tidak tahu, maka dia akan kembali. Tapi orang itu sudah tahu Pak, terus diimankan, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sudah ngerti dia. Makanya orang munafik itu masuk kategori kafir itu karena apa? Wallahu muhitun bil kafirin. Jadi Allah itu meliputkan orang-orang munafik seperti orang kafir. Karena orang munafik itu saja ngerti, tapi hatinya tidak merasa dia itu begitu. Ya itu diantaranya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing iman, istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Orang-orang yang beriman, istajibu, kerjakanlah
yaitu pada kalian kewajiban lillahi kepada Allah dan utusannya. Idza ta'akum, ketika kalian berdoa meminta kepada Allah lima yuhikum, tentang apa yang akan ada pada kehidupan kalian. Nah, kehidupan kita ini Pak Bu, ayo kita mepetkan kepada Allah. Besok itu lapo begini, terus mepet saja. Nggak usah kita pikir macam-macam. Kadang-kadang kita tuh ngalang-ngalai pangeran, bahasanya orang Jawa itu ngalang-ngalai pangeran. Ada orang mengatakan meniki opo yo gambar anakku lek tak tinggal mati. Menen dunyane piye iki piye. Kadang-kadang begitu. Tapi maaf, tidak pernah orang-orang itu menilai aku mati anakku tetap ibadah ndak ya? Tetap sholat apa ndak ya? Itu kadang-kadang kita tidak mikir ke sana, tapi meniki omahe opo. Pikirannya gitu. Padahal Allah itu lebih tahu, Pak. Nah, tugas kita itu bagaimana caranya anak itu supaya tetap ngaji, tetap sholat itu aja. Kalau ngaji sholat itu minimal. Nah, kita ini meninggal, anak kita itu dongo, Allahumma gfir lahu warhamhu, itu loh. Syukur-syukur bisa ngimami. Alangkah indahnya kalau orang tua yang meninggal, sing ngimami itu anaknya. Sing merawat itu anaknya. Wah, enaknya. Pak Mudin kalah, Pak. Kiai bagaimanapun kalah. Dongone kalah manjur dengan putranya. Kalah. Makanya anak kita tidak ngaji, tidak kita ini kan berat nanti. Maka dari itu ya kita buat saja. Tunggu, ya, caranya begitu. Nah, semuanya kita lakukan dalam rangka apa? Mengharap kepada Allah. Nah, mengharapnya kita kepada Allah itu diantaranya kita mepet saja. Terus kira-kira apa yang kita minta, Bu? Bapak Ibu minta apa? Dan yang penting sebetulnya, ayo keluarga ini dihadapkan. Mungkin ya memang kadang-kadang gini, milih di uripe enak, sukses, tapi keluarganya berantakan. Tapi milih di keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tapi hidupnya pas-pasan. Pilihannya mana? Kayaknya jenengan milih sing C, ya sukses ya sakinah, kan begitu. Padahal tidak ada pilihannya. Pilihannya A atau B, tidak ada yang C. Ya memang kita ini milihnya ideal kadang, tapi disitulah kita pun juga harus milih. Memang maaf, siapa sih yang tidak kepingin enak hidupnya? Tidak ada. Cuman kadang-kadang kalau kita itu mikir hidupnya enak terus, itu kan semua sudah diatur lah. Terus mengikuti saja, mengalir, tidak usah terlalu ini. Kalau kita mengalir enak pun hasilnya juga akan enak. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ingatlah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu akan memberikan penghalang di antara seseorang dan hatinya. Orang dan hatinya kasih penghalang. Jadi maksudnya apa, Pak Bu? Kita ini antara manusianya dengan hatinya kadang nggak ketemu. Nah, jenengan saya itu bisa merasakan loh kadang-kadang. Jenengan cobalah. Kira-kira jenengan pernah enggak dengan hatinya itu berselisih? Nah, hatinya itu kadang ngajak api, jenengan saya ini nggak mau api. Kadang-kadang hatinya jelek, ngejak jelek. Kita kadang-kadang ya masih, tapi itu sih baik, ya, sih baik. Maka hati-hati, Pak, karena ada penghalang di antara kita dengan hati kita. Makanya kan jangan berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Nah, itu kadang-kadang perlu. Karena apa? Bolak-baliknya hati itu berat. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya ketika kita ini ingat betul kepada Allah, maka disitulah akan dikumpulkan kita ini dalam keadaan yang seperti itu. Maka hati kita ini juga hati-hati, betul-betul dijaga. Hati kita ini tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri dengan Allah. Kita sendiri dengan Allah. Kadang-kadang hati itu kan tidak ketok. Nah, karena tidak kelihatan itu, maka kita harus betul-betul jaga. Memang sing tidak ketok itu tambah medeni. Yang tidak kelihatan itu tambah menakutkan. Contohnya, ya kita ini antara hati kita ini menuju kemaksiatan dengan tidak itu kan
yang tahu kita. Nah, maka yang tahu kita ini kalau tidak kita tertibkan, itu tidak tertib. Tidak tertibnya bagaimana ya? Kita ini koyo-koyo oh begitu, tapi tidak begitu. Nah, itu yang Allah itu benci dengan orang seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai begitu. Nah, maka besok kita akan dikembalikan dalam keadaan begitu, Pak. Nah, ini yang membuat kita repot. Maka hati kita ini maaf tidak tepat, ayo ditepak nih. Memang hati ini kadang-kadang perlu diobati. Obat hati itu ada berapa? Nah, obat hati 5 perkaranya itu. Nah, itu tolong dikerjakan. Karena bagaimanapun noto hati itu susah. Karena hati yang bersih itu akan melahirkan pikiran yang bersih. Tapi kalau hati tidak bersih, maka tidak akan bisa. Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ketika hati itu tidak bagus, ketika hati itu bagus, maka seluruhnya bagus. Tapi ketika hati itu tidak bagus, seluruhnya tidak bagus. Nah, maka nyun sewu. Hati ini tidak ada yang bisa mengelak kecuali ya kita sendiri, Pak. Makanya ada orang itu maaf diruqyah bagaimanapun, hatinya tidak ngadep, itu ruqyah itu tidak mempan. Yang bisa meruqyah itu ya dirinya sendiri. Dibacakan bolak-balik, dikei murotal, disetel bolak-balik pancet. Ya tuh. Apa dikira setan itu tidak hafal Quran? Setan ini hafal Quran. Dia ngerti, setan itu ngerti. Hafal Quran juga, hati-hati. Makanya kalau yang bisa menetralkan ya kita sendiri. Sambil diangen-angen, maca Quran angen-angen nah sama nang. Tapi maca Quran tok sampai bangga. Pun wis hafal wis katam pirang berapa kali Ramadan iki. Wah, aku katam ping 4. Atau yang 5, bangga-banggaan begitu. Padahal bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ketika baca Quran itu sak maknanya. Apakah tidak boleh baca Quran tok? Ya boleh, ya baik. Tapi tidak untuk begitu saja, ditambahi dengan angen-angen sak makna. Karena itu penting. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum. Takutlah kalian pada fitnah, yang mana fitnah itu akan mengenai pada orang-orang yang zalim di antara kalian, khosoh tertentu. Jadi fitnah itu tidak mungkin kena pada orang-orang zalim tok. Kita pun sebagai orang muslim yang kumpul dengan orang zalim ya kena fitnah. Umpamanya dalam sebuah penduduk itu ada namanya banjir bandang. Umpamanya, naudzubillah ini umpama, naudzubillah ini bisa enggak? Semolo kena banjir bandang. Kira-kira jamaah Umar bin Khattab kena enggak? Kira-kira enggak? Kan kena semua. Enggak ono ceritanya enggak kena, ya kena semua. Maksudnya apa? Hati-hati. Fitnah itu bisa ngenai kita juga, lek kita tidak mau bergerak. Lek kita ini ikut-ikutan maksiat, tidak mau bergerak untuk menghalau, kita pun juga kena. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Harus mencegah. Lek tidak begitu ya kena, hati-hati. Aja dipikir, wah aku pokoknya apik, sing penting aku apik. Bah, itu maksiat silakan, tapi sing penting saya baik. Tidak bisa, Pak. Ya kena semua. Allah ngadab ya kena semua. Nah terus gimana orang-orang yang kena itu? Apakah termasuk orang-orang yang zalim? Ya nanti akan dikembalikan oleh Allah sesuai dengan hatinya masing-masing. Hatinya baik ya baik, orangnya takwa ya takwa. Tapi semua kena. Wa'lamu annallaha sadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu sangat menyedihkan, berat. Makanya kalau kita melihat itu fitnah itu diantaranya adalah sebuah kerusakan, sebuah pembantaian. Fitnah itu dimaknai luas, Pak. Fitnah itu bisa dimaknai kerusakan, pembantaian, pengusiran, pemurtatan, itu termasuk fitnah. Kalau tidak percaya, anak-anak kita itu kan tidak secara langsung kena pemurtatan. Anak-anak kita ini kadang-kadang maaf, anak-anak itu
sholat aja tidak mau, itu berat. Kalau sholat saja tidak mau, itu tinggal nunggu waktu. Saya itu kadang-kadang tanya anak-anak itu ya, anak-anak mahasiswa. Saya kan ngajar di kampus. Saya tanya mahasiswa itu wenteng. Jawabannya wenteng kayak tidak merasa. Nah, kita ini ngajar al-Islam. Ngajar al-Islam diterang Islam itu kayak tidak nyambung. Masa itu kemudian SMA IB, kadang-kadang saya juga mikir. Sampai kita kupas sedalam-dalamnya itu ya tidak amper. Umpama dia malu kok gak sholat itu malu kan enggak. Ya malah gojlokan. Kamu wis bolong ping pira? Memang gitu tok. Malah gojloki temannya. Coba deh. Jadi seolah-olah memang anak-anak kita ini kena pemurtadan halus. Sekarang ini coba. Lek nongkrong itu rame, Pak. Mulai sore sampai isya sampai malam. Kira-kira sholat asar di mana, maghrib di mana? Di warkop itu ada musolanya, tapi sing ke musola itu berapa ekor? Tidak banyak. Saya ini kan pernah yang ngopi itu ya pernah. Jadi kita ini ke musolanya, ya kelompok kita yang ke musola tadi, sama beberapa yang datang. Yang lain sih full ramai. Kadang kita ini gelisah, mereka itu udah tidak gelisah belas. Setelah isya, setelah ini tidak ada gelisah sama sekali. Nah itulah, takutlah pada fitnah yang akan mengenai pada kita, yaitu orang-orang yang dolim. Orang dolim dibiarkan, kita pun akan kena fitnah itu. Nah, jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak?